Mengaji bersama menebar kebaikan. Allah wa iyyakum jami'an. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan nikmat ini dalam diri kita. Semoga dengan datangnya kita di majlis ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab turunnya rahmat, turunnya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana wajib kita meyakini tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang wajib kita cintai, wajib kita tiru, wajib kita contoh, khususnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah hanya dengan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, para santri-santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mungkin ini bagian yang keberapa? Ketiga, ya. Insyaallah, ya, mudah-mudahan bagian yang terakhir, ya. Yang mana tujuan, ya, daripada menuliskan ini, ya. Yang kita sampaikan kemarin, yang menuliskan kutaib ini adalah Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim, yang mana beliau juga yang menulis, ya, buku yang antum hafalkan para santri, ya, Mutun Talibul Ilmi, ya, sama, ya. Jadi di antara hikmah dan tujuan kenapa beliau menuliskan ini adalah bagaimana kita berbangga, kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat-umat lainnya, akan tetapi hanya kepada kita, umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Baik, kita akan koreksi sedikit beberapa hal, ya, tentang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi terakhir ini. Baik, yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muliakan kita ketika kita mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan sesuatu yang mungkar, ya. Ini pujian bagi kita, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik golongan, sebaik-baik kaum ketika kalian apa? Memerintahkan sesuatu yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran, ya. Kalian mendapat pujian ini. Akan tapi kalau kita kebalikannya justru, ya, melarang manusia kebaikan, selalu mengajak kepada kelalaian, ya, serta memerintahkan kepada keburukan dan perbuatan dosa dan maksiat, maka hilanglah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Kelebihan yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana dikatakan nasukhat jami'ul adyan, ya. Agama Islam yang mulia ini menghapus segala agama yang datang sebelum agama Islam, apapun itu, ya, agamanya, baik Nasrani maupun agama Bani Israel, maka semuanya hilang dengan turunnya Islam, penyempurna agama-agama yang sebelumnya, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Musa hidup, ya, pada zamanku sekarang, niscaya dan pasti dia akan mengikuti agama Islam ini, ya. Bagaimana dengan pengikutnya? Kalau seandainya nabinya saja wajib mengikuti, ya, akan mengikuti daripada ajaran Islam ini, apalagi kaumnya Bani Israel dan yang lainnya, tentu lebih wajib lagi mereka mengikuti agama Islam ini, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguhnya demi walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana diri Muhammad ada di tangannya, ya, bahwasanya la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Yang artinya apa? Bahwasanya sungguhnya tidaklah hidup, ya, ketika Nabi telah diutus, apapun agamanya, baik Yahudi maupun Nasrani, ya, dia tahu tentang Islam ini, ya, akan tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama Islam ini, maka pasti dan niscaya mereka termasuk daripada
penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bisa kesimpulannya adalah bahwasanya sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Tidak ada agama selainnya, ya. Tidak ada seperti sebagaimana pemahaman orang-orang yang sesat di luar sana yang mengatakan bahwasanya sungguhnya agama ini seperti sungai yang mengalir. Yang ujung-ujungnya kita akan bertemu di satu muara, ya. Agama ini sama, kata mereka. Kita ini sama semuanya, akan menuju Tuhan, ya. Padahal Tuhan mereka banyak, ya. Tuhan yang mana yang mereka maksud? Ya, ini adalah pemahaman yang batil, ya. Pemahaman yang batil, ya. Maka sungguhnya yang agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi sisi Allah hanyalah Islam. Selanjutnya kitabuha. Keutamaan berikutnya Allah berikan kepada kita yaitu kitabuha. Apa kitab kita? Al-Quran. Ya, bahkan kita sempat tanyakan, ya. Sungguhnya Nabi SAW itu memiliki mukjizat yang sangat banyak, ya. Akan tapi yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ya, banyak mukjizat beliau. Ya, beliau pernah apa? Membelah bulan. Ya, beliau pernah juga menyembuhkan sahabat yang mulia Abu Bakar yang terkena gigitan hewan yang berbisa. Ya. Beliau juga pernah berangkat atau naik Isra dan Mi'raj ke langit yang ketujuh. Ya. Akan tapi dari semua mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, tidak ada satupun yang lebih besar daripada Al-Quran. Yang mana bahwasanya Al-Quran ini Allah jamin sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah berubah. Ya, jangankan satu ayat, satu huruf saja, harokatnya saja tidak akan pernah berubah. Ya, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Bagaimana para santri? Dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang kalian hafalkan. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ya, dengan cara apa? Dengan para penghafal Al-Quran. Ya, bahkan berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, sungguhnya, ya, aku tidak pernah melihat, ya, sekelompok golongan manapun yang mana mereka menjaga perkataan nabinya sebagaimana umat ini, ya. Tidak ada, ya, golongan manapun sebelum kita, ya. Baik itu Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, yang mana mereka menjaga hadis-hadis Nabi. Tidak ada satupun, ya. Perkataan nabi-nabi mereka hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ya, akan tapi dalam agama kita bagaimana begitu banyak para ulama menjaga, menghafalkan apa-apa yang telah dilakukan dan disampaikan oleh Nabi. Ya, sehingga hadis-hadis Nabi pun terjaga sampai saat ini. Ya. Baik, lalu selanjutnya keutamaan yang Allah berikan yang keberapa, syabab? Yang keempat, ya. Nabi Yuha, ya. Nabinya bahwasanya Allah jadikan nabi kita adalah nabi yang paling mulia, ya, afdhalul bashar. akramun nas wa akramun nas, ya. Manusia yang paling mulia dan hamba Allah yang paling terpuji, ya. Tidak ada yang lebih mulia dari nabi, ya. Nabi kita nabi yang mulia dan sahabat-sahabat nabi adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi, ya. Manusianya pun paling mulia, ya. Bahkan kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thummal ladina yalunahum, ya. Sebaik-baik golongan kelompok adalah zamanku, ya. Sebaik-baik marhalah, generasi adalah generasiku. Kemudian apa kata Nabi? Kemudian thummal ladina yalunahum. Kemudian setelahnya lagi, kemudian setelahnya lagi, ya. Lalu selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya adalah yang Allah berikan kepada kita adalah atba'u nabiyuha, ya, bahwasanya pengikut nabinya, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Bahwasanya sungguhnya umat kita ini, ya, kaum muslimin, ya, para ulamanya tidak mungkin mereka berkumpul untuk sesuatu hal kesesatan atau sesuatu hal kemungkaran, keburukan, tidak mungkin. Ya, itu diantara kelebihan umat-umat kita. Ya, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ya, bisa jadi ahlu kitabnya, ya, mungkin pendetanya, yang mana mereka berkumpul hanya untuk apa? Merubah kitab yang telah diturunkan Allah kepada
nabi mereka. Akan tapi dalam agama kita Allah telah jamin bahwasanya tidak mungkin orang-orang ahlul ilminya, ulamanya, mereka berkumpul ya, memberikan fatwa, memberikan sesuatu kepada kita, akan tapi dalam hal kesesatan kepada Allah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu selanjutnya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang keberapa? 6 ya, syariat yang Allah berikan kepada kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat kita sebagai umat Nabi yang terakhir syariat yang paling mudah, akan tapi memiliki pahala yang sangat-sangat besar ya. Bagaimana dikatakan nabi-nabi sebelumnya Allah berikan syariat perintah salat puluhan kali dalam sehari semalam, akan tapi tidak memiliki pahala yang lebih besar daripada salat 5 waktu yang kita lakukan ya. Makanya dikatakan para ulama ya, salat kita yang kita lakukan itu sehari hanya 5 kali, akan tapi apa? Khumsina fil ajr, akan tapi pahalanya setara 50 kali ya. Karena 5 kali yang kita lakukan dikalikan 10 sebagaimana janji Allah ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan balas segala bentuk kebaikan dengan 10 kali lipat minimalnya ya. Maka sehingga pahala yang akan didapatkan bagi seorang yang melakukan suatu amal soleh adalah 10 kali lipat ganjaran Allah lipat gandakan. Dan banyak sekali kemudahan yang Allah berikan kepada kita, diantaranya syariat tayammum ya, yang tidak mampu menggunakan air atau tidak memiliki air maka silakan bertayamum ya. Begitupun Allah jadikan ya di bumi ini dimanapun kita berada, Allah jadikan suci bagi orang yang ingin melaksanakan salat dimanapun ya. Waju'ilat lil ardu masjida wa tuhura ya. Dan Allah jadikan bumi ini semuanya tempat yang boleh bagi kita untuk beribadah, kecuali hanya beberapa tempat saja ya, seperti kuburan, toilet ya, tempat-tempat yang kotor, kandang unta dan lain sebagainya ya. Dan bahkan ya syariat-syariat sebelumnya ya dikatakan bahwasanya kalau seandainya ya di antara mereka kaum-kaum sebelumnya ya, bagi orang-orang yang memiliki dosa yang sangat banyak, dia maksudnya adalah seorang pendosa ya, dan dia ingin bertobat, maka apa? Ada yang masih ingat apa? Dia harus membunuh diri mereka sendiri. Akan tapi dalam syariat kita hanya apa? Kita hanya harus meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan dan meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka insya Allah taubat kita akan diterima. Ya, berbeda dengan syariat yang sebelumnya. Ya, begitu Allah mudahkan bagi kita. Ya, begitu pun dengan masalah diat dan qisas. Ya. Syariat sebelumnya Allah berikan kepada Yahudi hanya ada qisas saja. Ya, bagi yang melakukan kesalahan, ya maka qisas. Ya, seandainya tidak sengaja di antara ada seorang daripada pengikut agama Yahudi terdahulu, ya membunuh, maka balasannya hanya ada qisas. Ya, qisas itu apa? Dibalas dengan sebagaimana yang dia lakukan. Kalau dia membunuh maka balasannya membunuh juga. Ya, berbeda dengan Nasrani, kebalikannya. Nasrani bagi yang melakukan kesalahan hanya ada bayar diat. Ya, tidak sengaja membunuh bayarnya diat, wajib diat, tidak ada di qisas. Akan tapi dalam agama kita dua hal ini digabungkan, qisas dan diat. Ya, keringanan bagi kita dan kemudahan bagi kita. Nanti para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita akan lanjutkan kelebihan umat Islam yang selanjutnya adalah makanatuha bainal umam, yaitu apa? Tempat kita di antara umat-umat lainnya ya. Umat sebelumnya maksudnya ya. Berkata penulis hafizahullah taala ya, jadi orang yang masih hidup beliau ya, Syekh Abdul Muhsin Muhammad Al-Qasim ya. Wa li izzatiha wa kamali diniha nuhiyat an musyabahatil kafirin ya. Dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya agama kita ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai orang-orang yang kafir. Ya. Fanuhiyat 'anil bina 'alal qubur aw ittikhadhiha masajid. Ya. Bahwasanya Allah pun melarang bagi kita ya untuk membangun apapun di atas kuburan atau menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengan berbagai kemuliaan. Yang mana kita katakan bahwasanya tujuannya adalah bagaimana kita seharusnya bersyukur kepada Allah, berbangga, berbahagia menjadi umat Islam, menjadi umat Nabi yang
terakhir. Menjadi umat yang mana meskipun hidup paling belakangan, akan tapi Allah akan jadikan kita, Allah akan masukkan kita ke surga yang paling pertama, ya, yang paling duluan. Ya, Nabi kita adalah manusia yang dibangkitkan pertama kalinya. Bahkan dikatakan ya, tidak ada satupun yang bisa membuka masuk pintu surga selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya Nabi Muhammad. Ya, siapapun sebanyak apapun pahalanya, ya, dia datang ingin masuk surga, maka tidak ada yang boleh kecuali siapa? Nabi kita yang masuk terlebih dahulu. Kemudian apa? Kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dilarang dalam agama kita yaitu bagaimana kita menyerupai orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Khususnya dalam hal akidah, khususnya dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang terdahulu, bagaimana orang-orang terdahulu menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di antara mereka menjadi tempat ibadah. Ya, bahkan di antara mereka menjadikan ya orang-orang soleh yang terdahulu ya, mereka bangun sebagai apa? Patung. Ya. Pada awalnya niat mereka hanya menjadikan sebagai wasilah liqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Sungguhnya mereka pertama awalnya mereka seperti itu, akan tapi sering berlalunya waktu ya dengan talbisul iblis ya, dengan godaan daripada iblis, maka apa? Pada akhirnya mereka bukan lagi menyembah Allah, dan pada akhirnya mereka menyembah atau meminta apa-apa yang ada di dalam kubur. Ya, minta kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Ini waliyadzubillah, ini termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan seorang daripada keislamannya. Ini waliyadzubillah ya. Ya, banyak di antara kita ya, mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang mana kadang-kadang mereka dengan sengaja berniat ya mengadakan apa? Ziarah mengunjungi makam orang-orang yang soleh, orang-orang yang pada hidupnya dianggap orang yang soleh. Padahal para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya kata para ulama, sungguhnya seandainya kita ya, bagi siapapun di antara kita yang ingin melaksanakan haji dan umrah ya, kalau seandainya niat kita dari sini ingin mengunjungi makam Nabi, maka ini adalah sebuah perbuatan yang dilarang. Ya, kita niat dari sini, saya pengen umrah, saya pengen ziarah ke makam Nabi. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang dan tidak disunahkan dan disyariatkan. Akan tapi ketika kita sudah sampai di kota Madinah, sudah sampai di kota Nabi, maka di antara hal-hal yang disunahkan bagi kita adalah mengunjungi makam atau kuburan Nabi. Ya. Dan kalau kita bayangkan, ya, seandainya kuburan Nabi saja tidak boleh bagi kita untuk sengaja berniat menziarahinya dari negeri kita, dari tempat kita, apalagi hanya kuburan orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang belum tentu ada jaminan masuk surga, orang-orang yang belum tentu mendapat kabar gembira mereka termasuk penghuni surga. Apalagi ya, kalau saja kuburan Nabi, manusia yang paling mulia, manusia yang pasti masuk surganya saja, kita dilarang untuk berniat mengunjungi kuburannya dari negeri tempat kita berada ya, apalagi kalau seandainya yang niat kita kunjungi adalah kuburan orang-orang yang hanya dianggap soleh ya, yang mana tidak ada jaminan bagi mereka. Ini lebih-lebih lagi terlarang ya. Makanya di antara hikmah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan kita ya, kita harus berbangga ya, dan jangan kita sampai mengikuti orang-orang yang sebelum kita, orang-orang yang kafir khususnya. Ya, kadang-kadang di antara kita mungkin ya para pemuda ya dengan bangga ya mengikuti apa? Style ya orang-orang kafir ya, dengan gaya ya, telinga dibolongin ya, rambut dikasih warna-warni ya, apalagi celana bolong-bolong ya, tampak auratnya ya, begitupun dengan para wanita ya yang berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian karena saking menempelnya pakaiannya. Maka ini termasuk diantara menyerupai orang-orang yang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita dengan Islam ini. Kenapa kita harus menghinakan diri kita ya? Dengan bergaya-gaya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir, yang non muslim ya, maka jangan ya. Kita harus berbangga, harus bahagia dengan apa-apa yang Islam telah ajarkan kepada kita. Ya, bahkan berkata penulis ya, wa nuhiyat 'anis suwar. Ya, bahwasanya dilarang bagi kita untuk membuat gambar-gambar ya.
Qala alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya kata Nabi, ulaika idza mata fihimul abdus salih, mereka itu apabila meninggal atau mati di antara mereka orang-orang yang soleh, mereka anggap soleh, awir rajulus soleh, atau laki-laki yang soleh, banau ala qabrihi masjid, dan mereka membangun di atas kuburannya masjid. Dan ini pada saat ini sering kita lihat, kita dapati terjadi pada beberapa kaum muslimin kita di sebagian daerah lainnya. Ya. Mungkin kalau para jamaah sekalian pernah atau sering jalan-jalan, ya, mungkin ke daerah agak ke Jawa sana, ya, yang mana masih sangat kental dengan aura hal-hal tersebut, ya. Kita tidak mengatakan memvonis Jawa saja, keluar juga banyak, ya. Betapa sering kita lihat, ya, kita masuk ke dalam masjid, akan tapi dalam masjidnya terdapat kuburan, ya. Dan ini persis sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, yang mana mereka tidak lebih baik dari kita, ya, tidak lebih mulia dari kita. Kalau bisa kita katakan kasarnya, mereka lebih hina dari kita, ya. Akan tapi kenapa kita tiru perbuatan mereka yang jelas-jelas ada larangannya oleh Allah dan Rasulnya, ya, melarang kita untuk membangun di atas kuburan mereka, ya. Makanya kita katakan sempat, ya, mungkin ada di antara kita yang berpikir, ya, atau yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, kan kuburan Nabi berada di dalam masjid, benar nggak? Benar nggak? Ayo, tidak, ya, tidak, ya. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya, ya, tidak ada satupun nabi yang meninggal kecuali harus dikuburkan di tempat di mana dia meninggal tersebut. Dan kuburan nabi itu dikelilingi oleh Masjid Nabawi, bukan di dalam masjid. Ya, ada maslahat besar di dalamnya. Tidak mungkin untuk membongkar kuburan nabi dan para manusia yang paling mulia setelah para nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Sehingga kalau ulama berkata bahwasanya kuburan Nabi bukan berada di dalam masjid, akan tapi masjid mengelilingi kuburan Nabi, dan ini bukan dalil bagi kita atau membolehkan bagi kita untuk membangun masjid yang mana di dalamnya ada kuburan, dan ini terlarang dan perbuatan orang-orang yang terdahulu yang Allah ancam mereka. Ya. Lalu apa kata penulis? Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallah. Sungguhnya mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membangun gambar-gambar, menghias-hias, ya. Maka dikatakan, ya, di antara hal yang dilarang bagi kita ketika kita memiliki suatu masjid, ya, bukan dilarang, sangat tidak dianjurkan, adalah kita menghias terlalu banyak masjid kita dengan berbagai hal, ya. Bahkan dikatakan, ya, di dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid, ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang artinya apa? Sungguhnya tidak akan berdiri hari kiamat, tidak akan Allah jadikan hari kiamat sampai apa? Para manusia ini berlomba-lomba untuk membangun, menghiasi masjid-masjid mereka, ya. Makanya masjid istilahnya kita katakan, ya, cukupnya saja, ya. Bahkan kita lihat, ya, sebagaimana kita lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram, simpel, ya, tidak ada apapun. Ya, mungkin hanya bahannya saja yang terbuat dari marmer yang berkualitas, ya. Tiangnya yang bagus, ya. Tidak ada ornamen-ornamen macam-macam, tulisan, apalagi gambar-gambar, ya. Apalagi gambar kiainya, ya, syekhnya dipajang. Ada nggak pernah lihat foto Syekh Sudes gitu depan Ka'bah? Nggak ada, ya. Nggak ada, ya. Atau siapapun, ya, tidak ada. Ya, karena itu termasuk hal yang dilarang, ya. Membuat gambar, ya, atau ukiran, patung, apalagi waliyadu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan juga kita dibanding umat-umat terdahulu ketika kita berpuasa. Dengan apa? Dengan sebelumnya kita makan sahur, ya. Dan disunahkan juga bagi kita untuk menjegerakan berbuka, yang mana tidak Allah Subhanahu wa taala hal ini berikan kepada orang-orang sebelum kita. Ya, makanya sahur ini adalah sesuatu hal yang sangat Allah tekankan dan nabinya anjurkan, ya. Bahkan dalam hadis dikatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya, bukan masalah kita kuatnya. Ustaz, ana mah 2 hari juga enggak makan kuat insyaallah. Ya sahur. Ana seminggu enggak makan sahur, kuat ana. Bukan masalah kuat tidaknya. Akan tapi sunnah Nabi yang kita amalkan. Ya, perintah Allah yang kita laksanakan. Itulah yang menjadikan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Bukan masalah kuat atau tidaknya. Dan itu hal yang membedakan juga antara kita dengan orang-orang sebelum kita. Adanya makan sahur, ya. Lalu selanjutnya para jamaah sekalian, ya, keutamaan yang lainnya adalah zamanu baqauha fid dunya. Waktu hidupnya di dunia. Ini yang keberapa sekarang? Para santri? Yang ke-8. Waktu hidupnya di dunia, ya. Sudah tentu kita tahu bahwasanya umat kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pendek umurnya secara umum, ya. Bahkan ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabinya, ya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, ya, a'maru afradiha baina 60 wa 70 walakinnaha ummatun mubarakah, ya. Dikatakan bahwasanya umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar rata-rata antara 60 sampai 70 tahun saja, ya. Maka di antara jamaah sekalian mungkin ada yang sudah mencapai umur tersebut, ya, hendaknya bersyukur, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kita kepada umur tersebut. Karena mungkin kita, ya, belum tentu sampai kepada umur tersebut, ya. Walakinnaha ummatun mubarakah, akan tapi mereka umat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, ya. Bahkan kata Nabi dalam hadis lainnya, ya, innama baqaukum fima salab qablakum minal umam kama baina salatil asri ila ghurubisy syams, ya. Sungguhnya, ya, umur kalian hidup di dunia dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu hanya seperti apa? Seperti kalian menunggu antara salat asar dan tenggelamnya matahari atau salat maghrib. Artinya apa? Bagi orang-orang terdahulu umur kita itu sangat pendek, ya. Bagaimana kita tahu bahwasanya umur Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Itu luar biasa hidup seumur gitu, ya. Bukan cuma punya cucu lagi, ya. Sudah banyak, ya, mungkin anak cucu sudah tidak kenal lagi, ya. Satu kampung sudah kita buat karena umur kita yang 950 tahun turun temurun, ya. Akan tapi Allah jadikan kita hanya sekitar 60, 70 tahun saja, paling pendek, ya. Kalau kita sadari umur umat kita itu yang paling pendek, akan tapi yang paling berkah, ya, yang paling banyak keutamaannya, ya, keutamaannya dibandingkan umat-umat sebelumnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya berkata, "Faburika laha fi bukuriha," bahwasanya sungguhnya Allah berkahi para manusia, ya, atau umat kita ini pada waktu paginya. Pada waktu paginya, ya. Wa baraka ta'ala fi lailiha wa nahari. Karena Allah Subhanahu wa taala berkahi juga pada malam dan siang harinya. Pada malam Ramadan, pada siang hari di bulan Dzulhijjah, ya, Allah berkahi kita, ya. Yang mana tidak Allah berikan kepada manusia-manusia atau kaum sebelumnya, ya. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi kita ketika di bulan Ramadan, Allah jadikan Lailatul Qadar, ya. Yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada ibadah kita di waktu lainnya, lebih daripada 83 tahun. Khairun bin alfi syahr, ya. Kita katakan makanya khair itu kata lebih baik, bukan setara, akan tapi lebih daripada 1000 bulan. Bisa jadi 1000 sekian bulan, 1100, 1200. Yang jelas lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada kita beribadah sepanjang umur kita, yang mana belum tentu sampai usia 83 tahun, ya. Wa shaumu Arafah yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah, ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya bagi kita yang insyaallah kurang lebih 1 bulan lagi, ya, yang akan melaksanakan puasa di bulan Arafah, ya. Di bulan Arafah, di bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah, ya. Maka akan mendapatkan keutamaan dihapuskan dosa yang 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, ya. Wa siyamu Asyura yukaffiru sanah al-madiyah, dan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, ya, akan apa? Akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu, ya. Wa siyamu thalathati ayyam min kulli syahr ka siyamus sanah, ya. Dan puasa 3 hari kita setiap bulannya di pertengahan bulan itu seperti kita puasa seumur hidup atau sepanjang tahun. Yaitu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana keutamaan-keutamaan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya, ya. Lalu selanjutnya keutamaan yang Allah berikan kepada kita adalah amkinah mubarakah, ya, tempat-tempat yang diberkahinya, ya. Yang ke-9, ya.
tempat-tempat yang diberkahinya. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat bagi kita dengan hikmahnya. Allah lebihkan beberapa tempat dibanding tempat-tempat lainnya. Ya, yang pertama apa? Allah jadikan pahala bagi kita yang salat di Masjidil Haram yang berada di kota Makkah itu 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid biasa lainnya. 100.000 kali lipat keutamaan kita salat di Masjidil Haram. Yang kedua, salat di Masjid Nabawi yang berada di Madinah atau masjidnya Nabi, itu pahalanya setara dengan 1.000 kali lipat daripada kita ketika salat di masjid lainnya. Ya, dan bahkan salat fil Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini? Di Palestina, ya. An khamsumi'ati salatin. Ya, setara seperti 500 salat kita di masjid-masjid lainnya. Ya, mungkin ada yang berkata, ya, kalau begitu enak sekali orang-orang yang tinggal di Madinah, orang-orang yang tinggal di Makkah. Ya, naam. Betul, mereka enak. Allah berikan mereka pahala yang berlipat-lipat ketika mereka mengamalkan kebaikan. Akan tapi apabila mereka melakukan dosa pun Allah akan lipat gandakan, meskipun tidak ada hukuman yang jelas Allah janjikan. Misalkan dosa di Masjidil Haram setara 100 kali, setara 10 kali, tidak ada. Akan tapi yang jelas dosa yang mereka lakukan lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan di tempat lainnya. Ya, kita berikan contoh, misalkan seorang yang berzina di tempat di Indonesia, itu berbeda dosanya ketika seorang berzina di batas Masjidil Haram atau batal Masjid Nabawi. Ya, dan dosa-dosa lainnya pun sama. Orang yang memakan harta riba di sekitar Masjid Nabawi dan sekitar Masjidil Haram dosanya berbeda. Sebagaimana yang kita sekarang sedang masuki, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan. Yang mana Allah katakan, ya, meskipun tidak ada masalah khusus di bulan Dzulqa'dah ini, akan tapi amal soleh yang kita lakukan di bulan ini maka akan Allah lipat gandakan. Lebih baik ketika kita melakukannya di bulan lainnya. Begitupun dengan perbuatan dosa juga. Ya, maka hati-hati di bulan haram ini. Khususnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang nanti 3 bulan berturut-turut adalah di antara bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya. Yang mana dosa di dalamnya lebih besar daripada dosa yang kita lakukan di bulan lainnya. Ya, itu di antara tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjid hadza. Ya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya sungguhnya, ya, tidak boleh bagi kita, ya, untuk bersungguh-sungguh, ya, untuk mengunjungi kecuali daripada 3 tempat ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Adapun yang lainnya maka tidak boleh. Ya, kita bersungguh-sungguh berniat, ya, sebagaimana tadi ingin berziarah dari negeri kita, dari tempat kita ke tempat, ya, yang kita anggap orang soleh yang telah mati, yang meninggal di dalamnya. Maka ini tidak boleh. Ya. Selanjutnya para jamaah sekalian, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah a'malun yasirah thawabuha 'azim. Amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Yang keberapa ini? 10. Amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Ya. Amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Ya. Berkata penulis, wa amalun yasirah syara'aha Allah laha wa thawabuha indallahi 'azim. Ya, betapa banyak ya amalan-amalan dalam kehidupan kita. Yang mana sebagaimana kita sebutkan tadi, puasa sunnah. Puasa sunnahnya saja seperti puasa hari Arafah, hari Asyura, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bukan hanya sehari 2 hari, tapi apa? 1 tahun. Dan ini hanya berlaku untuk dosa-dosa yang kecil saja. Ya, adapun dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah. Ya, akan tapi tenang, ya, Allah muliakan kita dengan kita tidak perlu membunuh diri kita ketika bertaubat sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. Ya. Faman shallal isya fi jama'atin faka'anna man qama nisfal lail. Ya, dalam hadis dikatakan, ya, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat nisfal lail, setengah malamnya. Ya.
Man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Dan yang barang siapa di antara kita yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat semalam suntuk. Ya. Ini keutamaan yang Allah berikan hanya kepada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan dalam hal membaca Al-Qur'an pun Allah berikan kemuliaan bagi kita, ya. Wa man qara'a harfan minal Qur'an falahu bikulli harfin hasanah, ya. Dan barang siapa di antara kita yang membaca Al-Qur'an, kitabullah, yang ta'abbudan di qiraati, yang mana termasuk di antara bentuk ibadahnya adalah kita membacanya, adalah Allah berikan kebaikan bagi kita setiap ayat atau setiap juz, setiap hurufnya, ya. Dan setiap huruf Allah jadikan satu kebaikan yang Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat kebaikan dan pahala. Ya, maka dalam hadis dikatakan la aqulu alif lam mim harf walakin aqul alifun harf wa lam harf wa mim harf. Ya, kata Nabi dikatakan aku tidak mengatakan kata alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, mim satu huruf, dan alif lam satu huruf dan mim satu huruf. Ya, ketika kita mengucapkan alif lam mim berarti kita sudah mengucapkan 3 huruf. Ya, dan 3 Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Makanya betapa banyak ya pahala bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya. Bahkan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Saking banyaknya pahala yang kita dapatkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lakumul ajru marratain, ya. Bagi kalian pahala 2 kali, ya. Faqadibatil yahud wan nasara, ya. Maka mendengar ini orang-orang Yahudi dan Nasrani marah, ya. Kok bisa, ya. Kenapa? Faqalu, dan mereka berkata, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Ya. Sungguhnya kami ini orang-orang Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang, fisik yang kuat lebih daripada kita. Ya, orang-orang dahulu kita tahu, ya, mereka memiliki fisik yang besar dan umur yang panjang. Ya. Amalan mereka pun lebih besar, banyak dan lebih kuat daripada kita. Akan tapi mereka protes, ya, kami lebih banyak amalannya, tapi apa? Lebih sedikit pahalanya. Ya. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, hal zalamtukum min haqqikum syai'a? Qalu la. Ya. Dan Allah langsung balas apa protes mereka tersebut. Apa kata Allah? Apakah aku menzolimi kalian dengan hal tersebut? Ya. Kalau misalkan di antara kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan Allah berikan balasannya. Begitupun dengan keburukan yang kita lakukan. Maka Allah katakan kepada mereka, apakah aku menzalimi kalian atas hal tersebut? Maka apa? Orang Yahudi dan Nasrani tersebut apa menjawab? Tidak. Ya, tidak ada Allah menzalimi mereka. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu fadli u'tihi man syi'tu. Ya. Maka sungguhnya kelebihan ini yang diberikan kepada kita kaum muslimin, kaum akhir zaman, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keutamaan yang Allah hanya berikan kepada kita, ya. Dan u'tihi man syi'tu, dan aku hanya memberikan kepada siapa yang aku kehendaki saja. Ya, aku hanya memberikan kepada orang kaum atau kelompok yang aku kehendaki saja. Ya, bahkan saking banyaknya, ya, kebaikan yang Allah berikan, lipat gandaan yang Allah berikan kepada kita, baik dari amal soleh yang sedikit, ya, baik dari sholat malam kita, puasa sunnah kita, ya, puasa Ramadan kita, ya, sampai apa? Orang Yahudi dan Nasrani pun sampai marah dan protes. Ya, kita lebih banyak amalannya, kita lebih banyak amal solehnya, tapi pahala yang kami dapatkan tidak sebesar sebagaimana yang didapatkan oleh umat akhir zaman. Ya. Bahkan, ya, di antara keutamaan kita kaum muslimin yang mana tetap memegang teguh sunnah, ya, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti, bahwasanya dikatakan al-qabidu ala dinihi fi akhir zaman lahu ajrun khamsina minas sahabah. Ya, orang yang berpegang teguh terhadap sunnah, ya, terhadap agama Islam yang mulia ini di akhir zaman nanti, maka dia setara pahalanya seperti 50 orang sahabat. Ya, walis sahabat aktsaru min dzalikal ajr. Dan sahabat itu pahalanya lebih daripada itu, lebih besar daripada itu. Wal ibadatu fil harji
atau al-fitan, ya, dan ibadah dalam keadaan fitnah, dalam keadaan sulit di akhir zaman nanti, ya. Kahijratin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hijrah seorang yang hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan hijrah ini para jemaah sekalian itu tetap ada, ya. Bukan berarti dengan meninggalnya Nabi yang namanya hijrah ini sudah berakhir. Tidak, ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi, ya. Kita, ya, naudzubillah min dzalik, semoga tidak, ya. Semoga termasuk di antara negeri Islam, ya. Hijrah ini masih berlaku sampai akhir zaman nanti. Ya, bahkan dari mutun-mutun yang para santri hafalkan apa? La tanqatil hijratu hatta tanqati at-taubah. Wa la tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, itu matan akidah yang kalian hafalkan. Itu apa artinya? Bahwasanya sungguhnya hijrah ini tidak akan berhenti sampai berhentinya taubat. Kapan berhentinya taubat? Ketika matahari telah muncul dari arah barat, ya. Wala tanqati at-taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, ya. Dan taubat ini tidak akan berhenti, artinya apa? Sampai matahari, ya, terbit dari arah barat, maka taubat akan selalu ada dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Bahwasanya hijrah ini akan selalu ada, ya. Pengertian hijrah apa? Anda masih ingat? Al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, hijrah itu artinya adalah pengertiannya perpindahan dari negeri orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, kepada negeri Islam. Ya, itu pengertian daripada hijrah. Ya, dan hijrah ini masih berlaku sampai saat ini, ya. Jadi jangan berpikir bahwasanya sekarang tidak ada hijrah lagi. Bisa jadi, ya. Saudara-saudara kita yang berada minoritas di sana, yang sering terganggu ibadahnya, dibakar tempat ibadahnya, diganggu sampai ditutup, ya. Mereka berhak berhijrah. Kalau emang sudah sangat terganggu. Ya, dan hijrah ini masih ada sampai saat ini. Ya, taib, lalu selanjutnya para jamaah sekalian, masih ada beberapa menit lagi insyaallah. Arzaquha, tulis rizkinya, ya. Rizkinya, ya, bukan orang, ya. Rizki yang Allah berikan kepada umatnya, ya. Yang keberapa ini? Ke-11, ya. Taib. Wa kama akramahallahu bid-dini fatalaha min arzakid dunya ma lam yuftah li ghairiha. Bahwasanya sungguhnya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan agama Islam yang mulia ini, Allah pun muliakan kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada umat akhir zaman ini, ya. Bahkan kata Nabi, wa utitu al-kanzain al-ahmar wal abyad, ya. Sungguhnya aku ini, kaumku ini diberikan apa? Dua al-kanzaini, dua apa namanya? Kanzun apa? Simpanan yang berharga, ya. Al-ahmar wal abyad. Apa itu? Merah dan putih. Apa maksudnya? Emas dan perak, ya. Al-ahmar wal abyad, ya. Merah dan putih, yaitu emas dan perak. Dan ini, ya, yang paling banyak diberikan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya, ya, mungkin di antara kita sering, ya, pernah atau melihat, ya, mendengar bagaimana keadaan negara Saudi Arabia, ya. Negara yang gersang, yang panas, ya, yang bahkan tidak memiliki apa? Pohon-pohonan, ya. Pohon nggak ada, air susah. Akan tapi apa? Allah berikan mereka rezeki dari arah manapun, ya. Coba yang pernah ke sana, ya, pasti tahu, ya, bagaimana Allah berikan nikmat rezeki, ya. Allah turunkan rezeki, ya. Allah berikan kepada mereka orang-orang, ya, yang berada di Saudi Arabia sana apa? Tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang mana kadang-kadang tidak ada di negeri kita, ya. Mau pisang, mau mangga, ya, mau rambutan ada di sana. Padahal apa? Jangankan menanam tumbuhan tersebut, ya. Ya, yakin tumbuh atau tidaknya, ya. Bisa tumbuh saja itu tanaman sudah hebat di sana. Ya, apalagi sampai berbuah, ya, nanam anggur sampai berbuah enggak, ya. Enggak ada di sana tanaman. Akan tapi apa? Rezeki yang Allah berikan kepada mereka luar biasa. Sebabnya apa? Karena mereka beriman kepada Allah, ya. Bahkan Allah janjikan dalam Al-Qur'an apa? Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, ya. Kalau seandainya sungguhnya, ya,
sebuah penduduk negeri, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan Allah bukakan apa? Pintu rezeki dari manapun. Ya, dan itu gambaran mungkin diantaranya, ya. Bagaimana begitu banyaknya di negara tersebut, ya, orang-orang yang menjalankan syariat Islam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang menjauhi perbuatan syirik. Maka Allah apa? Allah berikan kepada mereka rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan ini bisa juga terjadi kepada kita. Kalau seandainya insya Allah di negeri kita sudah bebas dari segala hal yang berbau syirik. Tidak ada orang-orang lagi yang menyembah berhala, menyembah kuburan. Ya, maka insya Allah bisa jadi Allah berikan kepada kita harta yang jauh lebih banyak lagi. Ya. Dan kita, negara kita lebih mungkin lagi. Ya, lebih mungkin karena apa? Dari bawah air, sumber air ada, dari atas pun masih sering Allah berikan sumber air. Begitupun tanaman-tanaman banyak, hewan-hewan apapun ada. Akan tapi apa? Ternyata bagi kita penduduknya kadang-kadang rezekinya malah seakan-akan sulit. Ya, seakan-akan sulit. Ya, bukan karena apa? Ya, bukan, akan tapi pasti karena kurangnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, lalu selanjutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan, ya, menghancurkan umat kita, kaum muslimin seluruhnya dengan azab, maksudnya dari sebab kelaparan dan tenggelam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan kaum-kaum yang terdahulu. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala atas permintaan Nabi kepada Allah. Ya, kalau umat-umat terdahulu betapa banyak, ya, Allah binasakan karena mati kelaparan, kekurangan nasi. Ya, insya Allah di asrama tenang kalian, ya, tidak akan kelaparan, jaminan Allah. Ya, kaum muslimin tidak akan Allah binasakan karena kelaparan. Yang kedua juga Allah tidak akan binasakan kaum muslimin ini, umat terakhir kita, dengan yang namanya kehancuran karena sebab tenggelam, ya, baik banjir dan lain sebagainya. Ya, itu diantara kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Lalu berkata penulis, wa'atallahu li ummatihi amanain yamna'aniha minal adab. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat terakhir ini dua bentuk keamanan daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa buktinya? Bukti yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan adab kepada kita bihayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidupnya Nabi, ya, ketika zaman Nabi tidak mungkin Allah berikan adab. Ya, tidak mungkin Allah berikan adab karena mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Ya, adalah generasinya Nabi, generasinya para sahabat. Ya. Yang kedua, keamanan yang Allah berikan jaminan kepada kita dengan apa? Dengan istighfar kita. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Maka sungguhnya tidaklah akan Allah mengadab suatu kaum selama engkau Muhammad ada di dalam kaum tersebut. Itu aman yang pertama. Aman yang kedua apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, Allah tidak akan mengadab suatu kaum, memberikan mereka bala, ujian, bencana selama kaum tersebut masih meminta ampun atau beristighfar kepada Allah. Ya, selama mereka masih ingat kepada Allah, beristighfar, selalu sadar dengan dosa-dosanya, maka Allah tidak akan pernah menimpakan adab kepada kaum tersebut. Nah, tapi ketika mereka lalai, mereka lupa, ya, sudah terbiasa atau membiasakan diri dengan perbuatan dosa, maka siap-siap yang namanya azab Allah, bencana yang Allah berikan itu bisa saja datang kapanpun. Dan ketika Allah turunkan adab dan bencananya, Allah tidak akan peduli lagi seberapa banyak orang soleh di sana, seberapa banyak orang baik di sana, tidak Allah pedulikan lagi. Ya, karena mereka tidak beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya, baik, selanjutnya ya syabab, ya, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Yang terakhir adalah fadailuha ba'dal mamat. Keutamaan mereka, keutamaan umat kita setelah meninggal. Yang keberapa ini? 13, ya, keutamaan umat kita setelah meninggal, ya. Berkata penulis, wa kama akramat hadhil ummah fi hayatiha ukrimat ba'da mamatiha. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan umat kita yang mana harus kita berbangga, harus kita bersyukur, harus kita
senang Allah jadikan kita umat terakhir, ada bahwasanya Allah muliakan umat kita bukan hanya ketika hidup saja, akan tapi ketika meninggal pun sudah mati kita, sudah dalam kubur, sudah menjadi tanah, ya. Allah tetap muliakan kita dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, ya. Berkata penulis, su'alu man yanshaqqu anhu al-qabr fil mahsyar nabiyyu hadhihi al-ummah. Ya, bahwasanya orang yang pertama akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti adalah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada lagi orang sebelumnya dibangkitkan kecuali nabi kita, ya. Wa huwa awwalus syafi'in, ya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat kepada umatnya atas izin Allah pastinya, ya. Dan berkata penulis, wa ta'arafu hadhil ummah fi arsatil qiyamah min baini sairil umam bi bayadi fi a'dha'i wudu'iha, ya. Nah, sungguhnya umat kita ini akan memiliki kelebihan, akan memiliki kekhususan nantinya pada hari kiamat nanti. Dan Nabi bakal tahu, ya. Jangan ngerasa ya mungkin yang badannya kecil, ya, nyumput biar nggak ketinggalin Nabi, ya. Bakal ketahuan nanti. Dari apa? Dari bekas daripada wudunya, ya. Dari bekas wudu kita, ya. Makanya semakin banyak orang berwudu, ya. Maksudnya di sini adalah ketika seorang berwudu, ya, atau ketika seorang sering melaksanakan sholat, maka pasti dia akan sering berwudu. Dan ketika dia sering melaksanakan sholat dengan banyak wudunya, maka itulah akan membedakan kita dengan umat-umat sebelumnya. Akan terang, ya, bercahaya. Ya, mungkin semakin banyak orang melaksanakan sholat, semakin terang pula ciri yang akan tampak di sisi Nabi. Ya, semakin terang, oh, pulaan orang yang soleh, ya, sangat caang, ya, athar wudunya, ya. Adapun yang jarang sholat mungkin ya agak poek, ya, bukan kulitnya tapi cahayanya. Wallahu a'lam bishawab, ya, berbeda, ya. Ya, bahkan berkata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah qurran muhajjalina min atharil wudu. Sungguhnya umatku itu akan berbeda pada hari kiamat dengan sebab apa? Sebab air wudunya, ya. Makanya bukan berarti kita, wah, saya mah pengen wudu semua tubuh biar caang semuanya. Enggak, ya. Enggak perlu. Ya, disyaratkan bagi kita hanya sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan berbuat israf atau berlebihan. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Tapi sampai 5:30 nanti kita insyaallah, ya. Karena jam berapa? Jam 5.40 sudah adzan, ya. Baik, ya. Lalu selanjutnya, ya, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, ya. Sungguhnya setiap nabi itu mereka memiliki doa yang mustajab, kata Nabi, ya. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi biasanya akan menyegerakan untuk doa-doa kebaikan mereka yang mustajab yang Allah berikan kepada mereka. Artinya apa? Sungguhnya setiap nabi yang Allah utus, mereka tuh punya kesempatan, punya hak untuk memiliki doa yang mustajab. Ya, maka kata beliau, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Maka sungguhnya aku menyimpan, menunda, ya, doa-doa yang mustajab ini untuk umatku pada hari kiamat nanti. Artinya apa? Allah memberikan syafaat buat kita nantinya pada hari kiamat nanti dengan syarat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahiya nailatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an, ya. Maka syaratnya apa? Kata Nabi bahwasanya dia meninggal tapi tidak pernah berbuat syirik, maka dia berkesempatan mendapatkan syafaat Nabi, ya. Ya. Lalu berkata Nabi dalam hadisnya, wa yadrabus sirat baina dhahrai jahannam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hamparkan sirat, ya, tahu sirat, ya? Jalan yang di atas neraka Jahannam. Ya, betapa banyak manusia yang lewat di dalamnya dan dia terjatuh, ya, dari neraka tersebut. Yang mana dikatakan, ya, sirat itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, sangat tajam, ya. Dan melewatinya tergantung daripada amal soleh yang kita lakukan. Ya, banyak berbagai manusia bentuknya. Ya, dikatakan ada yang merangkak, ada yang ngesot, ya. Ada yang sambil berpegangan dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang sangat cepat juga ada, ya. Maka kata Nabi SAW, mana tadi, ya, sungguhnya sirat itu dihamparkan, dibentangkan di atas neraka Jahannam, ya. Fa'akunu ana wa ummati awwalu man yujiz. Maka sungguhnya nanti yang bakal lewat pertama kali sirat tersebut tidaklah kecuali ana, kata Nabi, dan umatku, ya. Makanya bersyukur kita, berbangga menjadi umat Nabi terakhir. Ya, karena meskipun kita umurnya sebentar, hidupnya sebentar, hidup yang paling akhir, tapi apa?
ketika meninggal nanti, kita yang paling pertama melewati sirat. Umat kita yang paling pertama mendapatkan syafaat. Umat kita yang paling pertama apa? Allah bangkitkan, dan umat kita juga yang akan pertama kali Allah masukkan ke dalam surganya. Ya, maka wajib kita bersyukur, berbangga ya akan nikmat taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita ini, ya. Lalu selanjutnya, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astabtih ay atlubu fathah fa yaqul al khazin man anta fa aqul Muhammad fa yaqulu bika umir la aftah li ahadin qablak, ya, sebagaimana tadi kita sampaikan sebelumnya bahwasanya Nabi SAW itu datang ke pintu surga, dan di depan pintu surga tersebut sudah ada malaikat yang menjaga, ya. Dan beliau bertanya malaikat tersebut, setiap orang yang datang, siapa ente? Saya Syauki, pulang sana ente, ya. Bukan tempat ente di sini misalkan, ya, atau belum waktunya, ya. Lalu apa? Lalu kata Nabi, aku datang ke depan pintu surga tersebut, dan malaikat tersebut bertanya, man anta? Maka apa? Beliau menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka berkata malaikat tersebut, bika umirtu, maka aku diperintahkan atasmu, ya, untuk kepada mula aftah li ahadin qablak, dan aku tidak akan membuka pintu surga tersebut sebelum engkau datang dan membukanya. Ya, jadi bayangkan para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahkan surga pun tidak akan bisa terbuka oleh Nabiullah Musa, oleh Nabiullah Isa, oleh Nabiullah Nuh, apalagi nabi-nabi sebelumnya, apalagi orang-orang soleh, ya, yang dimana kebanyakan manusia kadang-kadang di luar sana berharap syafaat daripada orang-orang soleh tersebut, ya, mudahan dapat syafaat dari ajengan ini, dari gus ini, dari ustadz ini, karena ustadznya dari Madinah. Tidak ada, ya. Yang bisa membuka pintu surga, ya, cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelahnya yang akan masuk surga pertama kali adalah kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar gembira lainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa awalul umam dukhulan laha ummatah, ya, dan umat yang paling pertama akan masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hum aktsaru ahlul jannah, dan mereka adalah penghuni surga yang paling banyak. Umatnya umurnya paling sedikit, hidupnya paling pendek, hidupnya paling akhir, tapi umatnya yang paling banyak masuk surga, ya. Berkata penulis, ya, wa sufufuhum biha 80 saffan, ya. Saf-safnya orang-orang yang masuk surga dari kaum muslimin ada sekitar 80 saf, ya. Wasairul umam 40 saffan, dan seluruh manusia sebelum Nabi Muhammad yang masuk surga hanya ada berapa? 40. Berapa 40 ya syabab? 40 saf. Kaum sebelumnya hanya ada 40 saf, sementara kaum muslimin yang hidup di akhir zaman mereka memiliki saf 80, ya. Satu umat, tapi yang paling banyak masuk surga, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah ishruna wa mi'atu saffin, ya. Sungguhnya penghuni surga itu ada sekitar 120 saf, ya. Jangan bayangin saf salat, ya, Masjid Imam Syafi'i kecil ini, ya. Besar safnya, luas, ya. Safnya, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Ada 120 saf, ya. Wa hadhihi al-ummah min dzalika 80 saffan. Dan umat kita ini dari 120 tersebut memiliki 80 saf. Ya, artinya apa? Sisanya umat lainnya, mulai Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa, hanya ada berapa? 40 saf saja. Dan ini kabar gembira bagi kita bahwasanya umat kita nanti di akhir kiamat nanti menjadi umat yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara 80 saf tersebut, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, biar jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ya, hadis tadi menjadi penutup bagi kita, penyampaian kita tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagai seorang muslim kita wajib berbangga, kita wajib berbahagia, dan pastinya kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita umat Nabi terakhir ini, karena ini adalah umat yang paling mulia, umat yang Allah paling pertama masukkan surga, umat yang paling Allah pertama kali akan berikan syafaat, umat yang paling pertama kali akan melewati sirat, ya, umat yang mana amalnya sedikit tapi pahalanya sangat besar, ya, sehingga dikatakan oleh penulis bahwasanya kita wajib menyelisih orang-orang kafir dalam perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir. Kita wajib berbangga dengan agama kita,
Ya, kita wajib berbangga dengan jenggot yang kita tumbuhkan bagi laki-laki. Kita wajib berbangga dengan celana di atas mata kaki yang kita lakukan bagi laki-laki, bukan dengan menyerupai orang-orang yang kafir. Karena sungguhnya dengan syariat-syariat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah telah memuliakan kita. Ya, paham para santri ya? Ya, makanya kita jangan berbangga ya dengan celana yang ngepel lantai, ya, dengan kumis yang setengah meter. Ya, ngapain? Ya, Allah muliakan kita dengan menumbuhkan janggut. Ya, bagi perempuan Allah muliakan mereka dengan menjaga auratnya, dengan menutup seluruh tubuhnya. Jangan mereka buka, jangan mereka tampakkan kecuali hanya kepada orang yang halal bagi mereka atau suaminya nanti. Ya, maka para jamaah sekalian, itulah kelebihan kita dibanding umat-umat lainnya. Yang mana mudah-mudahan dengan kelebihan tersebut kita semakin bangga, kita semakin bahagia, kita semakin bersyukur dan pastinya semakin taat kepada Allah dengan kelebihan-kelebihan yang telah Allah berikan tersebut. Semoga kebaikan untuk kita semua ya. Ada baiknya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun segala keburukan, kesalahan, kekhilafan ya, itu dari kebodohan pribadi kami ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, tsumma astaghfiru minkum jami'an. Kami minta ampun kepada Allah, kemudian minta maaf kepada para jamaah apabila mungkin dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan ya, khususnya kepada para santri, kami minta maaf ya. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.